sekarang sudah sampai pada titik Anda memperdalam calon presiden PKS kita, ya. Dan dalam musyawarah Majelis Syuro ke-8 ini telah putus Dr. Anies Rashid Baswedan, ya. Silakan, ada pertanyaan dan apa sebagainya, silakan. Ayo. Ya. Silakan. Miki kasih dong. Muhammad. Permisi. Miki kasih dong. Oke. Kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella dari CNN TV Indonesia. Bapak, ini kan sekarang PKS sudah mendeklarasikan Pak Anies ya Pak sebagai calon presiden. Dengan koalisi sama Demokrat dan Nasdem bagaimana Pak? Apakah nantinya akan deklarasi bersamaan juga saat Rakernas esok hari apa seperti apa Pak? Pertanyaan yang menarik, silakan Presiden. Baik, jadi memang PKS sendirian nggak bisa mengusung capres ya, karena hari ini presidensial threshold masih 20%. Ya, oleh karena itu PKS tetap dalam koalisi, khususnya bersama Nasdem dan Demokrat, sehingga lengkap itu menjadi 26% dan bisa mencalonkan capres dan cawapres. Oleh karena itu justru ini menjadi tumpuan utama koalisi bersama Nasdem dan Partai Demokrat. Gimana? Tentu kita terus masih membuka upaya-upaya untuk berkomunikasi dengan partai yang lain, tetapi baseline-nya adalah 3 partai ini. Oke, cukup. Silakan yang lain. Sebutkan dari mananya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy dari Narasi TV, mohon izin. Deklarasi resmi kan sudah dilakukan oleh Nasdem dan PKS. Sementara seperti kita tahu Demokrat belum melakukan hal yang sama, gitu, penyambutan segala macam. Mungkin pertanyaannya lebih pas untuk Pak Anies menjawab ya. Kira-kira kapan Demokrat melakukan deklarasi resmi semacam ini begitu? Untuk PKS, Pak Presiden, untuk wakil apakah diserahkan ke Pak Anies atau masih tetap seperti pemberitaan sebelumnya, misalnya Pak Aher yang diajukan gitu? Terima kasih. Oke, silakan. Tinggal 2 pertanyaan ya, nggak ada lagi, cukup. Ya, jadi masing-masing partai memiliki mekanisme internal yang harus diikuti. Sehingga keputusan yang dibuat adalah keputusan organisasi yang sesuai dengan ADART dan tata kelola yang ada di dalam partainya. Jadi Partai Nasdem sudah melakukan itu dengan ada Rakernas, lalu kemudian diputuskan 3 nama, kemudian diputuskan 1 nama. PKS dimulai dengan bulan Agustus lalu, ketika Majelis Syuro Musyawarah yang ke-17, yang ke-7 diputuskan kriteria. Kemudian di dalam Musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ditetapkan nama. Nah, ini prosedur internal yang dilewati. Begitu juga dengan Partai Demokrat. Kita menghormati, menghargai prosedur internal yang harus dilewati sehingga keputusan yang dibuat memiliki kekuatan legal yang baik dan tata kelola yang dipenuhi. Nah, kita ikuti proses itu, nanti kita dengar hasilnya, gitu ya. Oke, CNN silakan. Izin Pak, mau tanya 2 pertanyaan. Yang pertama ini soal tanggapan dari PKS soal pernyataan Sekjen PDIP, Mas Hasto. Ini menyebutkan bahwa deklarasi Pak Anies hari ini hanya demi koktail efek. Nah, itu mungkin boleh ditanggapi. Dan yang kedua soal, tadi Pak Anies bilang PKS itu banyak rayuannya, banyak ancamannya. Boleh cerita Pak, dari mana aja? Makasih Pak. Anies dulu. Baik, jadi yang pertama saya tidak akan menanggapi apapun yang disampaikan oleh Pak Hasto ya. Saya kira itu sebagai bagian dari demokrasi sah-sah saja untuk memberikan pendapat ya. Tapi bagi kami sendiri di PKS bahwa deklarasi ini menjadi sebuah momentum yang penting untuk pada satu sisi melakukan konsolidasi kami di struktur dan para anggota. Yang kedua juga kita ingin menyongsong ke depan dengan fokus mewujudkan cita-cita Indonesia yang lebih baik. Yang kedua tentu kaitan dengan tawaran dan rayuan, saya kira wajarlah dalam setiap partai politik, saya kira hal-hal seperti itu akan mungkin sangat terjadi. Tetapi kami mensikapi bahwa semuanya itu
dikembalikan kepada Majelis Syuro. Dan kami semua alhamdulillah sampai hari ini masih on the track menjalankan seluruh hasil keputusan Majelis Syuro, termasuk diantaranya adalah dalam kaitan pencapresan ini. Ya, saya kira itu saya. Oke, terakhir ya, silakan. Ini nih, ayo. Salam. Pertama saya mau nanya ke Pak Presiden PKS untuk pembahasan mengenai cawapres koalisi ini sejauh ini seperti apa progresnya? Apakah betul dari PKS sendiri mau mencalonkan Pak Sandiaga Uno sebagai cawapres? Lalu kepada Pak Anies juga mungkin bisa jawab. Lalu yang kedua untuk Pak Salim Segaf, saat ini tidak hadir, itu beliau kemana ya Pak kalau boleh tahu? Terima kasih. Iya. Pertama saya kira kaitan dengan calon wakil presiden ya, sesuai kesepakatan pembicaraan di tim kecil masing-masing partai, dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem dan Partai Demokrat, kita akan bicarakan secara khusus dengan capresnya sendiri ya. Dengan siapa beliau berchemistry ya, dengan siapa beliau akan bisa menuju kemenangan, dan tentu juga kita juga akan melihat tentu hasil bagaimana upaya untuk kemenangan itu dari hasil survei tentunya ya. Nah, tetapi kuncinya ya kita akan bersama-sama membahas dengan partai koalisi dan capres tentunya ya. Yang kedua tadi apa tadi? Oh, Pak Salim. Pak Salim ini tadi memimpin seluruh rangkaian dari awal hingga akhir jalannya musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ini ya. Coba karena ini kalau sekarang ini ranahnya ranah DPTP ya, ranahnya ranah DPP untuk memberikan konferensi pers, untuk memberikan hasil-hasil musyawarah Majelis Syuro itu kepada Pak Anies Rashid Baswedan PhD, itu memang beliau mengamanahkan ini ranahnya DPP. Ya, jadi diserahkan ke saya. Oke, terakhir ya, silakan Mbak, cukup. Alfa Kompas TV buat Pak Anies. Pak, tadi menarik Bapak bilang terkait dengan survei-survei yang kemudian tidak muncul, tapi terbaru nama Bapak salah satu yang tertinggi di Litbang Kompas, elektabilitas. Tanggapannya Pak gimana dan apa nanti jalan ke depan yang akan membawa elektabilitas Bapak lebih baik lagi? Terima kasih. Memang dari dulu selalu ketiga. Ya, jadi saya ingin sampaikan pada semua yang melakukan survei terima kasih. Karena itu memberikan kepada kami feedback, masukan yang bermanfaat di dalam kami berkomunikasi. Dan kita semua melihat apapun hasil survei itu adalah lintas waktu. Bukan karena survei adalah potret di saat ditanyakan. Bukan potret pada saat ke depan. Tapi tren itu bisa menjadi bahan untuk melakukan prediksi. Jadi kami terima kasih atas hasil surveinya, termasuk yang kemarin disampaikan. Tapi bagi kita yang penting adalah agenda yang dibawa itu dipahami oleh masyarakat, aspirasi yang ada di masyarakat terserap, sehingga harapannya perubahan itu bisa kita emban bersama dalam sebuah gerakan setahun ke depan. Gitu ya, terima kasih. Oke, terima kasih kawan-kawan media sekalian. Hari ini cukup, insya Allah kita jumpa 24, 25, 26 dalam Rakernas di Hotel Sultan. Dan 26 kita akan defile untuk kemenangan 2024. Salam hangat, salam bahagia, salam cinta, assalamualaikum.